Presiden Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengambil alih saham tambang emas Freeport di Papua. Ia mengaku rencana pengambil alihan Freeport saat itu mendapat tekanan banyak pihak. Selain ancaman untuk menggulingkan kekuasaannya, Jokowi mengaku ada pihak intelijen berusaha menekan dirinya agar rencana itu dibatalkan. Namun, Jokowi tetap keras kepala bahkan mengaku nyawanya diatur oleh Tuhan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka-bukaan perihal banyaknya ancaman yang sempat mengintai dirinya saat Indonesia ingin menguasai 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia atau PT FI beberapa tahun lalu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya diingatkan oleh berbagai pihak atas ancaman yang bisa saja menimpa dirinya saat Indonesia hendak menguasai saham 51% PT Freeport Indonesia atau PT FI. Namun Jokowi menyebut dirinya tidak pernah membayangkan ancaman-ancaman yang mungkin akan menimpa dirinya. Tapi saya nggak bayangin sih, tambahnya. Alih-alih ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia bahkan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Freeport itu mayoritas sudah milik kita. Dulu 50 tahun kita hanya 9%, ngomong bukan pemilik, kita sekarang 51%. Kita cek kemarin pendapatan beberapa sih untuk 51%, ternyata 70% pendapatan dari Freeport itu masuk ke kas negara, papar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa pendapatan tersebut masuk dalam kas negara dalam bentuk pajak, baik pajak badan, pajak penghasilan atau PPh karyawan, royalti, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga dividen. Perlu diketahui, pemegang 48,77% saham PT Freeport Indonesia, Freeport MC Moran NC, mencatatkan pendapatan 22,78 miliar US dollar atau setara 341,70 triliun rupiah. Asumsi kursnya 15.000 per US dollar sepanjang tahun 2022. Melansir data laporan keuangan Freeport MC Moran, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai 8,43 miliar US dollar atau 126,39 triliun rupiah. Angka tersebut setelah dikurangi biaya royalti, biaya masuk ekspor dan biaya-biaya lainnya. Royalti dan biaya ekspor Freeport untuk operasi di Indonesia tercatat masing-masing sebesar 357 juta US dollar atau 5,36 triliun rupiah dan 307 juta US dollar atau 4,61 triliun rupiah. Total pendapatan operasi Freeport di Indonesia sebelum penyesuaian mencapai 9,39 miliar US dollar atau 140,84 triliun rupiah. Pendapatan dari penjualan tembaga tercatat 6,2 miliar US dollar, penjualan emas 3,24 miliar US dollar dan penjualan perak 134 juta US dollar. Pada 2018 lalu, Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertambangan Main ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum Persero. Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai 3,85 miliar US dollar atau setara 55,8 triliun rupiah saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PT FI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Namun demikian, biaya Republik Indonesia untuk mengakuisisi 41,87% saham Freeport MC Moran atau FCX di PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar US dollar pada 2018 lalu diperkirakan akan balik modal pada 2024 lebih cepat dari perkiraan awal yakni pada 2025. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengungkapkan bisa lebih cepatnya pengembalian biaya akuisisi Main ID atas saham Freeport ini dipicu oleh lonjakan harga tembaga lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Tony menyebutkan mulanya perusahaan memperkirakan harga tembaga sekitar 3,75 US dollar per pon, namun ternyata saat ini harga tembaga sudah menembus hingga 3,8 US dollar per pon dan nantinya diperkirakan masih akan terus naik hingga 4 US dollar per pon. Dengan begitu, pendapatan PT FI akan semakin melonjak dan dividen yang bisa diberikan kepada Main ID bisa semakin besar. Seperti diketahui dengan akuisisi tersebut, Indonesia melalui Main ID atau Inalum telah menjadi pemegang saham mayoritas yakni 51,23% saham di PT FI dari sebelumnya hanya 9,36%.
Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam pengambil alihan Freeport menuju sekarang 51% dari semula 9% itu memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, insya Allah dalam bulan-bulan depan ini, kita akan tambah lagi menjadi 10%, menjadi 61%. Dan kalau sudah 61%, perkiraan keuntungan yang ada di Freeport itu 70 sampai 80% itu akan masuk ke kas negara kita. Baik dalam bentuk royalti, BPH badan, BPH karyawan, dalam bentuk biaya ekspor, biaya keluar, semuanya kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar. Dan sekali lagi, kalau kita berbicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Sudah menjadi milik kita. Dan itu pengambil alihannya, saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika. Kita bayar ke Freeport. Dalam 4 tahun, pasti akan sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas. Dan harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli. Karena harga tembaga dunia sekarang naik begitu sangat drastis. Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas. Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu. Meskipun juga saya banyak ditakut-takuti saat itu, waktu proses pengambil alihan, Pak hati-hati, Papua bisa bergolak. Besoknya ada lagi, Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Besoknya lagi memberitahu, Pak hati-hati, Indonesia akan bergejolak kalau Freeport diambil oleh negara. Tapi pengambil alihan itu tidak dengan kekuatan.